Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Apoteker Hendra Herman, untuk berdiskusi terkait evidence based medicine. Nah, di sini kita lihat untuk evidence based medicine kaitan antara satu dengan yang lainnya untuk penerapan secara klinis. Yang pertama kita lihat di sini ada evidence based medicine, kemudian ada clinical situation, ya, kemudian ada pasien, ya, kemudian ada dibungkus dengan semuanya oleh clinical experience. Jadi untuk menerapkan evidence based medicine ini dibutuhkan setidaknya ada 3 elemen atau 4 elemen yang harus dikuasai. Nah, kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis evidence based medicine. Nah, kita lihat untuk evidence based medicine di sini adalah ada studi deskriptif dan longitudinal, ya. Di mana studi deskriptif itu biasanya menggunakan jumlah sampel yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang longitudinal. Nah, untuk deskriptif ada case report dan case series, ya, dan ada cross sectional studies. Di mana case report itu adalah laporan kejadian atau laporan untuk satu pasien. Sedangkan case series adalah laporan penggabungan dari laporan pasien yang satu dengan pasien yang lain dengan kondisi klinis yang sama. Kemudian cross sectional study adalah suatu studi di mana kita mengambil pada satu waktu, ya, memotong waktu untuk mengambil datanya. Nah, kemudian kita lihat yang longitudinal di sini ada yang bersifat intervensi, ya, dengan intervensi ataupun cuma observasi. Intervensi artinya ada perlakuan khusus atau ada intervensi yang diberikan kepada kelompok tertentu, diatur sedemikian rupa sama dengan kalau kita melakukan studi atau penelitian di laboratorium menggunakan hewan coba, tetapi ini pada manusia. Jadi kita mengelompokkan, ya. Kemudian untuk observation ada cohort study, ya, cohort study dan case control study. Ya. Di mana untuk clinical trial ini kita lihat di sini ada intervensi dan ada pembandingnya. Ya. Clinical trial biasa dikatakan juga dengan uji klinis. Kemudian cohort study itu perbedaannya adalah tetap dibagi dua kelompok, tetapi kita akan membandingkan antara kelompok satu dengan yang lain, tetapi kita tidak melakukan intervensi berdasarkan apa yang telah mereka gunakan sebelumnya. Ya, jadi kita kelompokkan, jadi bisa jadi untuk cohort study ini susah mendapatkan jumlah pasien yang setara, susah dikontrol, ya, karena pasien yang terekspos atau pasien sampel dengan pasien kontrolnya itu kita tidak melakukan intervensi. Nah, kemudian kalau case control kita lihat dari bagian ini waktu yang sekarang, ya, ini waktu yang sekarang, kemudian ini waktu yang lalu. Jadi kita melihat retrospektif, ya. Kalau ini penelitiannya retrospektif, kalau ini penelitiannya prospektif. Nah, kemudian kita lihat untuk menilai suatu kekuatan dari evidence based medicine. Nah, misal saya berikan contoh suatu penelitian misalnya obat A dan obat B. Suatu penelitian yang menggunakan desain observational study mengatakan obat A lebih bagus daripada obat B atau obat A lebih efektif daripada obat B. Sedangkan di suatu penelitian lagi, ya, suatu artikel systematic review, jenisnya systematic review,
mengatakan sebaliknya, obat B lebih efektif daripada obat A. Nah, sekarang kalau terjadi seperti itu, apa yang dapat kita simpulkan? Apakah kita dapat mengambil obat dengan kesimpulan obat A lebih efektif daripada obat B, atau malah sebaliknya, systematic review? Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang dapat kita ambil atau lebih terpercaya adalah yang paling atas atau systematic review. Dan untuk lebih mudah, saya perlihatkan di sini ada manusia super, di sini orang yang lelah. Sehingga semakin ke atas maka kekuatan atau tingkat kepercayaan hasilnya itu lebih terpercaya. Nah, untuk jenis IBM yang paling bagus ya adalah systematic review and meta analysis. Apa itu systematic review? Systematic review adalah seluruh proses dalam melakukan seleksi, mengevaluasi dan melakukan sintesis dari semua evidence. Nah, tetapi harus diperhatikan untuk melakukan systematic review, evidence base yang dikumpulkan ya yang digabungkan itu harus merupakan evidence base yang sama. Systematic review yang paling bagus adalah systematic review of RCT. Ya, systematic review dari randomized control trial. Kalau kita lihat di sini ada control trial, clinical control trial. Jadi ketika digabungkan antara RCT yang satu dengan yang lain, ya beberapa RCT kemudian dianalisis ulang, itulah hasilnya adalah systematic review. Nah, kemudian meta analysis adalah suatu proses uji statistiknya, ya. Nah, kemudian sekarang kita ingin mencari evidence based medicine. Nah, salah satu skill yang harus dimiliki oleh apoteker adalah mencari evidence based medicine atau menemukan evidence based medicine. Nah, di sini ada beberapa database ya. Yang pertama ada TRIP database, kemudian Cochrane. Cochrane di sini biasanya untuk systematic review, kemudian PubMed ya dibawahi oleh NCBI, kemudian PubMed.gov ini NIH juga, National Library of Medicine juga dibawahi oleh PubMed.gov, kemudian Google Scholar. Tapi biasanya Google Scholar itu perlu sangat jeli cara mencarinya. Ya, untuk kesehatan biasanya kita gunakan yang ini. Nah, kemudian bagaimana untuk menyusun kata kunci dalam pencariannya? Kita gunakan model PICO, PICO ya, di mana P-nya itu adalah ini, P-nya adalah pasien ataukah populasi ataukah problem. Apa pasiennya penyakitnya misalnya, populasinya kah, atau apa sih masalah yang ingin dicari. Kemudian yang kedua adalah I, intervention ya, atau exposure ya. Kemudian C adalah comparison. Apa comparisonnya? Apakah dengan placebo, misalnya intervensinya dengan CCB, comparisonnya placebo, atau comparisonnya adalah ARB misalnya. Kemudian outcome apa yang ingin dicapai? Apakah efektivitas? Kalau efektivitas apa? Misalnya peningkatan tekanan darah, ya? Ataukah outcome-nya kita mau efek samping, risk, ya? Misalnya outcome-nya yang kita inginkan adalah lama rawat di rumah sakit atau length of stay, ya, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, kita lihat untuk step-stepnya disingkat MUTE ya. Yang pertama make, kedua use, ketiga type, kemudian eligible. Nah, yang pertama adalah make a clinical question. Setelah buat pertanyaan klinis, kemudian yang kedua adalah use, yaitu use yang tadi kita bahas, PICO, to determine the search keyword. Gunakan PICO untuk
menentukan kata kunci, ya. Kemudian setelah itu ketikan kata kuncinya, ya, ketikan kata kuncinya. Cara mengetik kata kunci sebentar akan kita bahas lagi. Kemudian setelah muncul semua baru kita seleksi. Jangan semua diambil karena bisa jadi yang muncul itu bukan sesuai yang kita inginkan. Tapi biasanya kalau kata kuncinya tepat, maka dia akan muncul di bagian paling atas. Nah, bagaimana untuk mengetiknya? Ya, kita lihat di sini ada beberapa bantuan simbol. Ada truncation, yaitu ini tanda bintang, ya. Contohnya F, E, V, E, terus dikasih bintang di terakhirnya. Nah, kalau kita ketik seperti ini, apa yang dibaca oleh mesin pencari, maka dia akan mencari yang ada F, E, V, E-nya, ya. Misalnya yang akan muncul Vivers dengan RS, Viver dengan R, atau Vivo yang lain. Nah, itu kalau kita tidak mengetahui judul atau kata kunci yang tepat, misalnya Vivers dan Viver. Ya, kalau kita ketik Viver, nanti Vivers tidak muncul seperti itu. Tapi kalau kita ketik seperti ini, maka Vivers dan Viver akan muncul. Nah, kemudian metode yang kedua adalah wildcard, menggunakan tanda tanya. Ya, misalnya ini Anali, A-N-A-L-Y, tanda tanya E, ya. Nah, jadi bisa muncul analyze with Z dengan Z dan analysis, ya, dengan S. Kemudian kita menggunakan frase, ya, frase ini tanda kutip buka, kutip 2 tutup, untuk menentukan kata kunci yang betul-betul seperti itu. Misalnya COVID garis 19. Jadi akan dicari adalah COVID garis 19. Jadi kalau COVID tanpa garis terus 19 itu tidak akan muncul. Ya. Nah, kemudian kita latihan. Nah, latihan lagi, silahkan Bapak dan Ibu melakukan latihan ini. Untuk pertanyaan klinisnya, saya perlu ingatkan kembali, di sini ada mute, make, use, type, eligible. Make a clinical question. Kita lihat di sini. Clinical questionnya adalah apakah merokok merupakan faktor resiko pada kematian pasien COVID-19? Ya. Yang kedua adalah kita ingin mengetahui apakah usia berpengaruh terhadap kematian pada pasien COVID-19. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, manakah obat yang lebih baik? Apakah metformin atau glibenclamid yang lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pasien? Ya, jadi silakan gunakan PICO tadi. Jadi kemudian yang keempat, kita ingin mengetahui perbandingan efek obat atau golongan A dan obat golongan B pada penyakit apa. Silahkan dibuat sendiri, ini yang harus berbeda tiap mahasiswa. Nah, nanti kita akan diskusikan hasil pencariannya. Oke. Nah, kemudian interpretasi. Nah, ini ada beberapa parameter yang sering muncul pada evidence base, ya, yang harus kita ketahui. Misalnya yang pertama adalah nilai signifikansi atau p-value. Ya. Nah, di sini ada biasanya menggunakan 0,05 atau 0,01, ya. Kalau dia menggunakan 0,05, maka jika p-value-nya di atas 0,05, maka efek misalnya itu perbandingan antara obat A dengan B, dikatakan obat A lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa dibandingkan obat B dengan p-value di atas 0,05. Maka kesimpulan secara analisisnya adalah obat A ternyata tidak lebih baik atau sama saja dengan obat B, meskipun dari hasil
datanya bahwa dia memberikan hasil yang lebih baik. Tapi pada saat keluar hasil uji statistiknya P-nya di atas 0,05 maka hasil tersebut ditolak. Sebaliknya, jika P-nya kurang dari 0,05 maka hasil tersebut diterima. Artinya ada pengaruh atau ada perbedaan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Kemudian RR di sini bukan respiratory rate ya, tapi risk ratio. Ya. Risk ratio ya, interpretasinya jika data 1 ya, data 1 maka dianggap risiko A dan B sama. Jika kurang dari 1 maka risiko B lebih besar dibandingkan dengan risiko yang A. Di atas 1 maka A lebih berisiko dibanding dengan B. Ya. Begitu pula dengan odds ratio, interpretasinya sama dengan RR. Kemudian number needed to treat, NNT. Semakin kecil NNT maka obat semakin bagus atau efektif. Ya. NNT juga bisa diartikan adalah jumlah pasien yang diobati dan menghasilkan efek yang diinginkan. Misalnya kita lihat keterangannya di sini. Kita mulai dari nilai signifikansi dulu. Untuk nilai signifikansi kita lihat confidence intervalnya. Jika antara data yang dibandingkan memiliki angka yang sama pada rentang CI, maka hasil dianggap sama atau tidak berbeda. Ya. Kemudian untuk RR, ya ini contohnya tadi. Ya. Jika RR antara kita lihat yang pertama, yang A-nya siapa? Pasien yang diberikan vaksin flu, itu yang A. Kemudian yang B-nya adalah placebo, pasien yang mendapatkan placebo atau tidak divaksin. Ya. Outcome-nya apa? Sakit flu dalam 1 tahun. Sakit flu dalam 1 tahun. Kemudian nilai RR-nya adalah 0,228. 0,228 kurang dari 1. Kurang dari 1 artinya apa? Si B lebih berisiko daripada A. Artinya apa? Orang yang vaksin itu 0,22 kali lebih kecil ya berisiko sakit flu dibandingkan orang yang tidak vaksin. Nah, ketika artinya apa? Kesimpulan dari sini lebih bagus vaksin daripada tidak vaksin. Kemudian OR, jika OR-nya 0,159 artinya dengan kasus yang sama, peluang terkena influenza pada pasien yang menggunakan vaksin adalah 15,9%. Apa artinya itu? 16 atau 15,9 atau 16 orang dari 100 yang menggunakan vaksin ya itu kena influenza. Yang tidak terkena artinya 100 kurang 15 atau 100 kurang 16. Kemudian number needed to treat, NNT obat A adalah 50. Kesimpulannya adalah ada 1 pasien yang sembuh dari 50 orang pasien yang diberikan obat A. Kemudian misalnya NNT obat B adalah 40 dengan penyakit yang sama. Artinya ada 1 pasien yang sembuh dari 40 orang pasien yang diberikan obat B. Kalau kita membandingkan NNT antara obat A dengan B, artinya obat B memiliki efektivitas yang lebih bagus dibandingkan dengan obat A. Ya. Untuk diskusi selanjutnya, kita akan diskusi mengenai evidence based medicine. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian membaca lagi terkait metode penelitian, ya, utamanya untuk mengenal masing-masing atau jenis-jenis dari evidence based medicine, dan kita akan berdiskusi utamanya terkait yang latihan-latihan yang tadi pada saat pertemuan nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.